Selamat datang di podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Best Quality Continuous Improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya Pandi pada podcast kegiatan di BGP pada hari ini. Oke, hari ini kita akan kedatangan tamu bunda-bunda hebat dari TK Holy Kid Banjarmasin. Oke, nanti kita bahas bersama mereka bunda-bunda hebat kita yang membahas tentang komunitas belajar. Oke, sekarang kita sapa dulu sama bunda-bunda hebat dari TK Holy Kid. Oke, silakan Bu. Halo Bunda semuanya, sahabat Banua. Saya dari Betty Susanti, kepala sekolah dari TK Happy Holy Kid Banjarmasin. Salam hebat. Saya Ibu Rani Hugi Dinasti, saya guru wali kelas TKA dari TK Happy Holy Kid. Salam kenal. Oke, makasih. Wah, ibu-ibu hebat ini dari TK Holy Kid Banjarmasin. Ya, betul, Beliau ini adalah kalau istilah sekarang ini yang booming sekarang ini Bu, ya bunda-bunda. Ini panggilnya bunda-bunda ya? Iya, Pak, bisa. Oke, bunda-bunda ini. Jadi bunda-bunda hebat ini, beliau ini adalah salah satu piloting untuk komunitas belajar ramah guru. Ya, Nah, iya betul Bu. Ya, betul, Iya. betul, Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Luar biasa, Bapak. Terima kasih. Ya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang apa itu komunitas belajar. Nah, ini terus nanti apa aja yang berhubungan dengan Hardiknas. Iya kan Bunda? Ini. Jadi beliau ini adalah bunda-bunda hebat yang membersamai DTK Holy Kid Banjarmasin. Oke Bunda, ini ketemu kita pada hari ini di podcast di BGP. Oke, hari ini sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, kita akan membahas tentang komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu merupakan bagian atau jantungnya dari EKM, kan begitu Bu? Ya, betul. Jadi Ya, ya. setiap sekolah yang melaksanakan mengimplementasi kurikulum Merdeka, maka jantungnya adalah komunitas belajar. Oke, sekarang boleh Ibu atau Bunda. Nah, bunda-bunda nggih. Maaf Bunda. Bunda nggih. Jadi untuk bunda-bunda nanti sedikit kita kupas tentang apa itu komunitas. Kita kupas tentang apa itu kombel. Oke, dari Bunda apa yang mana dulu? Oke, dari saya Betty, yaitu kombel itu yaitu komunitas belajar ramah guru. Ya, awalnya sih kami tidak tahu apa itu kombel. Jadi melalui undangan dari BKP atau BKP itu diadakan dari kita, diambil dari kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Kami dipanggil menjadi sekolah piloting. Nah, dulu tuh apa itu sekolah piloting? Dari situ kita belajar dengan adanya sosialisasi. Oh, ternyata jadi itu kumpulan rutin guru-guru di mana kita bisa menemukan satu tujuan yang kreatif untuk memajukan kualitas pendidikan dari anak-anak. Oh, mantap. Luar biasa Ya, untuk bundanya ini. Kalau sekelumit. Ya, sekelumit. Kalau Bunda Rani, Bunda Rani. Untuk Bunda Rani ini kan ini satu komunitas nih sama Bunda Betty. Bagaimana pengalamannya selama bergabung bersama Ibu Betty untuk menjalankan komunitas belajar itu? Ya. Saya bersyukur saya ada di salah satu komunitas belajar, terutama di TK Happy Holy Kid. Beliau ini salah satu penggerak di sekolah kami gitu ya. Selalu mengingatkan dan selalu di dalam komunitas belajar itu waktu sebelum kami mengenal komunitas belajar ini sebenarnya kami sudah melakukannya Bapak. Hanya saja kan kami tidak mengerti gitu kan. Hanya kumpul bersama dengan guru, hanya berbincang, mengeluarkan unek-unek ya gitu kan tentang bagaimana tentang siswa gitu kan. Nah, ternyata di komunitas belajar ini kan kami sebagai guru kan menyalurkan apa yang menjadi permasalahan yang ada. Nah, tapi waktu itu kan kami hanya seperti curhat aja gitu kan, hanya
menyampaikan menyampaikan sebatas setiap itu ya, masalah yang ada, tapi refleksi awalnya ataupun evaluasinya kami tidak ada Belum. penyelesaian gitu. Tapi ternyata di komunitas belajar ini kami begitu sangat terbantu, terutama saya sebagai guru gitu ya. Bagaimana saya bisa menyampaikan apa yang terjadi di dalam kelas gitu kan. Dan banyak teman yang membantu kami gitu. Oh, penyelesaiannya seperti ini Miss begitu. Jadi memang komunitas belajar ini sangat kegiatan yang positif bagi itu sekolah. antara lain itu ya Miss ya, yang selama ini dari pengalaman dari Miss Rani. Wah, iya. Gitu. Jadi setiap guru itu kalau istilahnya itu bersinergi. Betul Nah, sekali, Bapak. Ya, dia bersinergi antara sesama guru di dalam satu komunitas. Luar biasa untuk benda-benda ya, luar biasa ini. Oke, kemudian dalam komunitas belajar seperti yang gembar-gembarnya ini itu kan ada tahapan-tahapan tertentu ya di dalam kegiatan komunitas belajar. Saya pernah dengar itu ada namanya kalau tidak salah itu siklus inquiry ya. Siklus inquiry. Jadi mungkin setiap kita menjalankan komunitas belajar itu kita ada mempunyai tahapan-tahapan tersendiri. Oke, mantap. Holikit. Nah, ini adalah salah satu TK yang ada di Banjarmasin yang merupakan piloting untuk komunitas belajar Bu ya. Luar biasa komunitas belajar untuk TK Holikit ada di sini. Wah, luar biasa. Oke Bu, kita baca lagi. Bunda, Bunda ya, Bunda ya. Kita berikutnya setiap kita melaksanakan kombel, setiap apa yang kita programkan kan itu ada mempunyai tujuannya kan Bunda. Oke. Ini siapa dulu yang mau jawabnya? Apa tujuan dibentuknya kombel? Salah satunya dibentuknya tujuan kombel itu kita mencarikan suatu kesepakatan dulu. Oh iya. Ya, kita punya komitmen yang saling disepakati satu guru dengan yang lain. Nah, bagaimana komitmen itu bisa dilakukan dengan tujuan yang kita akan capai. Nah, dengannya adanya tujuan kombel ini di mana guru bisa menyampaikan ya seperti misalnya dikatakan unek-uneknya. Oh, apa? Siswa apa yang seperti apa? Ada masukan dari guru satu, guru lain, saling berkolaborasi dan mencapaikan satu tujuan yang bisa kita sampaikan nanti seperti yang Bapak sampaikan nanti masuk di dalam siklus inquiry dari pemahaman awal yaitu terus nanti masuk tahap-tahap berikutnya. Di situ Pak. Itu dan salah satunya di situ juga kan kita saling saling membantu satu guru dengan cara yang berbeda tapi satu tujuan. Luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan ini. Kebetulan kan kita tadi ini Ibu Betty, satunya Ibu Rani. Bunda-bunda hebat ini apakah sama-sama guru atau satu kepala sekolah atau yang satu guru? Sebetulnya untuk sama ini kita menjadikan tugas tambahan kepala sekolah tapi dulu saya juga terjun sebagai guru. Sebetulnya kita kan dari awal guru itu Pak. Dari situlah kita bisa totalitas kita bagaimana masuk dalam kombel itu kalau kita tidak mengalami dari seorang guru, saya kira pengalamannya kurang banyak lagi begitu. Iya. Sekarang ini kita kembali kepada Bunda Rani. Bunda Rani. Bunda Rani. Tadi kan seperti apa yang dijelaskan tentang tujuan komunitas belajar tersebut, seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Betty tadi. Menurut Bunda Rani, apakah Bunda Rani sepakat dengan apa yang dilaksanakan ataupun yang diprogramkan oleh Bunda Betty? Kebetulan kan Bunda Betty ini adalah kepala sekolah untuk TK Holikit. Bagaimana tanggapannya untuk Bunda Rani? Untuk saya pribadi, saya sangat setuju karena tujuan daripada kombel ini kan kita bersepakat ya Bapak ya. Apapun hasilnya nantinya gitu kan ada evaluasi di tahap akhirnya ya Bapak ya. Jadi mana yang sudah tujuannya sampai ya kita akan tetap pertahankan yang positifnya Bapak ya. Tetapi jikalau itu memang belum sampai mungkin kita akan mengevaluasi lagi ya Bunda ya. Jadi yang memang masih atau
masih dalam tahap yang belum selesai. Nah, itu akan kita tetap kerjakan sampai betul-betul tujuan itu Tercapai. Gitu, iya. Bapak. Ya. Wah, ya, luar biasa. Ini bunda-bunda ini. Jadi bunda-bunda ini tidak salah kami panggil di podcast ini. Sembari kita ingin memperkenalkan apa itu komunitas belajar. Seperti yang pernah ulun baca atau yang saya tahu tentang komunitas belajar itu kan terbagi 3 ya Bu. Ya, yang pertama kan itu komunitas belajar ramah guru. Kalau komunitas belajar yang ramah guru itu kan adanya di sekolah. Ya. Ya. Yang kedua itu kan ada namanya komunitas antar sekolah. Ya, kalau komunitas antar sekolah itu kan kalau dulu sering kita sebut KKG ya. Ya, KKG, MGMP ya. Kemudian ada lagi kalau tidak salah itu komunitas daring ya, Bu. Daring ya, itu daring. Kalau sekarang ini kan kita kayak PMM ya Bu. Ya, PMM. Jadi ada 3 belah untuk komunitas belajar tersebut. Ternyata pemerintah luar biasa menyediakan programnya dalam rangka Merdeka Belajar. Jadi kita ini patut untuk meneruskannya Bu ya. Ya, siap. Karena ini kegiatannya sangat positif Bapak. Ya, oh iya. Juga sangat meningkatkan kualitas kita sebagai guru ya, sangat membantu sekali. Apalagi seperti ini ya Miss ya. Ini ada acara seperti ini luar biasa loh Pak. Ini jadi, banyak mengundang gitu. Jadi dengan adanya gebrakan ya, ini gebrakan gebrakan. Dengan adanya gebrakan seperti ini, mau tidak mau kita tidak memandang usia bulah. Kita harus upgrade terus. Ya, betul, Pak. Kita harus upgrade terus apa yang menjadi yang diprogramkan oleh pemerintah. Oke. Mengapa Kombel dalam sekolah sangat penting? Silakan siapa dulu yang mau nih? Kalau menurut kami, kenapa Kombel itu sangat penting? Di situ kita bisa melihat sampai di mana kemampuan anak-anak dengan satu yang lain. Nah, dan itu nanti bisa diutarakan di dalam Kombel. Itu dengan di Kombel kita bisa cara metode apa yang harus kita lakukan atau kegiatan-kegiatan apa yang kita bisa lakukan untuk saling berkolaborasi menjadikan anak ini lebih ke depannya lagi. Oh iya. Gitu. Mungkin Miss Tani bisa menambahkan. Kami sebagai guru sih kita kayak punya moto ya Miss ya. Bahwa Kombel adalah harga mati. Kita ngerti Pak. Apapun situasinya, dalam kondisi apapun kita harus tetap berkombel gitu Bapak. Dan itu mungkin salah satu komitmen juga ya. Masuk ya. Komitmen dalam Kombel kan kita di setiap Kombel itu kan harus punya komitmen kerja. Luar biasa. Jadi bukan NKRI aja, tapi Kombel. Jadi kita nggak harus komitmen juga ya, tapi kita yang namanya melakukan melakukan ini untuk bersama-sama maju. Pasti kan nama sekolah kita juga kan Pak ya, pasti akan semakin orang tahu bisa melihat bahwa di sekolah kami itu ada satu komunitas yang baik, yang positif, yang bisa sekolah-sekolah lain juga boleh rasakan seperti itu. Jadi di sana ada berbagi, kolaborasi dan belajar bersama. Juga kita mungkin sudah mulai pengimbasan Pak. Jadi itu dari itu untuk itu kita gugus jadi dari sekolah kami mengadakan pembentukan Kombel juga untuk sekolah lain. Oh iya. Jadi kebetulan ini kita kan podcast nih. Jadi secara daring ini Pak. Ya, kita podcast ini berarti kalau di istilah tuh sekali mendayung 2-3 pola terlampaui. Iya betul Pak. Semangat Bu, semangat. Ya, semangat Oke, pertanyaannya ini yang terakhir ya Pak ya. Apa tantangannya dalam menjalankan komunitas belajar di TK Holikit Banjarmasin? Banyak sekali Pak tantangannya. Kalau salah satunya sih kadang-kadang kita untuk mengumpul orang tua itu harus kita perlu waktu, tapi dengan kesabaran, dengan komitmen yang kita lakukan, insya Allah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Itu salah satunya, dan bagaimana kita sudah berpatok atau berfokus pada anak. Jadi kita dari anak atau siswa dan siswa. Itu. Jadi sesuai adanya Pak. Ya moto untuk komunitas belajar.
tantangannya? Kalau Misalnya nih, Iya. Miss Rani, Kalau saya pribadi sih kok tantangan tuh pasti ada tantangannya ya gitu. Iya. Terkadang karena kami kan menyepakatinya kan 1 minggu sekali ya Miss ya di hari Jumat. Ya. Oh iya. Nah, terkadang di hari itu mungkin kita ada kegiatan lain begitu Bapak. Iya. Kendalanya di situ. Jadi yang harusnya kumpul 1 minggu sekali ternyata ada kegiatan lain. Iya, Dan iya. kalau diganti dengan kegiatan maaf, kalau diganti dengan hari yang lain itu belum tentu bisa Iya, iya. seperti itu. Jadi memang harus dari kitanya ya. meluangkan waktu khusus ya, harus Gitu. berani komitmennya gitu. Iya. Katanya untuk komunitas belajar ini atau kombel ini untuk yang di dalam sekolah atau komunitas belajar ramah guru, kalau tidak salah itu harus dimasukkan waktu 1 jam, itu paling tidak ya Bu, 1 Iya, jam paling gitu. segitu, Harus iya. dimasukkan 1 jam. Jadi mengenai kesepakatan untuk pelaksanaannya, apakah hari Jumat ataukah hari lainnya, itu sudah ditentukan atau dibijaksanai oleh sekolah Iya, masing-masing. betul, iya. Masing-masing. Iya. Luar biasa ini. Iya. Happy Holy Kid. Nah, sekarang kita mengenal sekilas tentang Happy Holy Kid. Nah, mungkin tiap sekolah ataupun TK itu punya moto atau yel-yelnya tersendiri. Nah, sekarang untuk TK Holy Kid Ada ada punya yel-yelnya. ya. Ya, pasti nggak ada begitu. Oke, Kali itu hebat, heboh, keren. Gitu. Sama dengan itu, berarti sama dengan BGP. Hebat, heboh, keren. BGP yes. Jadi yang keren gak cuma anak-anak, gurunya juga harus keren. BGP juga loh, ya lebih maju. Luar biasa untuk bunda-bunda, bunda-bunda Holy Kid dari TK Holy Kid Banjarmasin yang merupakan piloting komunitas belajar. Ya, ramah guru ya, ramah harus guru. ramah guru, Oh iya, Iya. oke, nggih. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya, kita buka atau tidak ya? Nggih. Kita lihat dulu ya. Oke, belum ada pertanyaan. Ya. Oke. Ya. Oke, sekarang begini aja Bu. Semenjak bunda-bunda itu melaksanakan kombel ini sampai sekarang ini ya, dan mungkin terus ya. Yang kira-kira pengalaman yang paling mengesankan selama melaksanakan komunitas belajar di TK Holy Kid. Apa misalnya nih? Silakan. Mengesankan Pak ya. Ya. Kalau mengesankan sih pasti Mengesankan semua. ya. Karena dengan anak-anak itu setiap anak memiliki karakter yang unik gitu. Iya, iya. Setiap tahunnya apalagi ya, Iya, iya, kita iya. boleh mengenal dan saya cukup belajar dari anak-anak karena juga saya baru terjun di dunia TK itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Oh iya. Jadi dengan kesempatan saya mengajar itu luar biasa sekali. Suka dukanya juga banyak. Tapi di balik setiap duka itu pasti ada sukanya Iya, gitu. iya, iya. Dari anak-anak kita boleh belajar, Iya. dari anak-anak juga kita boleh semakin hari itu dipertajam Oh begitu iya. Bapak ya. Iya, iya. Jadi segala kekurangan tuh tertutupi Iya. gitu karena kita setiap hari harus belajar dan belajar. Iya, Kalau anak-anak disuruh belajar, gurunya juga harus belajar gitu. Iya, itu ya. Kalau saya sih sangat terkesan saat selama mengikuti piloting atau kombel ramah guru itu, Iya. saya benar-benar itu satu hal yang luar biasa dalam hidup saya Pak, di mana sekolah kita dikunjungi beberapa provinsi Oh iya. untuk datang, dan itu adalah momen yang puji Tuhan yang luar biasa sekali itu. Dan saya bilang tanpa piloting kami tidak bisa apa-apa. Tanpa piloting kami tidak menjadi apa-apa, nggak ada artinya. Tapi dengan piloting saya mempunyai yang luar biasa, Iya. kita bisa lebih maju lagi dan bagaimana kita menerapkan menjadi seorang pendidik yang baik dan tetap dengan baik, itu Pak yang luar biasa. Jadi untuk TK Holy Kid ini adalah pionernya kombel ya. Enggak, Pak. Pionernya kombel. Iya. Iya. Aduh, bunda-bunda ini, bunda-bunda hebat ini semangatnya sampai sekarang greget. Dan karena terjunnya itu kan di TK. Jadi tiap hari itu sesuai dengan TK-nya ya happy Holy Kid nih. Kalau guru happy kan anak Happy. Oh, iya. Oke, mungkin ya untuk kegiatan kita podcast kita pada hari ini yang membahas
secuil tentang komunitas belajar. Jadi pada podcast ini terlebih dulu diucapkan terima kasih dan selamat untuk TK Holikit yang merupakan komunitas belajar yang menjadi peloting di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi beliau ini adalah pionernya untuk komunitas belajar untuk di TK, nah di Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, sekarang karena kita ini berada di podcastnya BGP, nah, sekarang ada yel-yelnya ketika disebut BGP, maka jawabnya yes. Semangat ya. Yes gitu ya Pak. Ya. Oke. Sekarang kita coba Ya. BGP. Yes, semangat. Gitu Pak. Supaya lebih kompak lagi Pak. Ya, Ya. oke, satu lagi. Ya. Ya, sekarang BGP. Yes, semangat. Satu lagi. Satu lagi Pak. Biasanya 3 Satu kali lagi. berarti ya? Nah, untuk komunitas belajar. iya, Nah, iya. sekarang kalau komunitas belajar itu kan ada yel-yelnya juga. Ya, kan kalau kita bilang komunitas belajar untuk murid. Oke, sekarang kita coba ya. Murid dan murid. Komunitas belajar Murid dan murid. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Terima kasih. pemirsa semuanya. Kita sedang melaksanakan podcast bersama bunda hebat dari TK Holikit Banjarmasin yang merupakan piloting untuk komunitas belajar ramah guru. Oke, terima kasih bunda hebat Ya, terima bersama kasih. Anda. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan Baiklah. berikutnya. Amin. Sukses untuk bunda Amin. dan sukses dan Terima maju kasih. terus Amin. untuk TK Holikit. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah.